Halo siang Bu, Ya, apa kabar Bu? alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mungkin boleh Maaf diceritain tadi. dulu sedikit backgroundnya ya, kayak mungkin pekerjaannya apa, experience-nya di market gimana, sama kendalanya mungkin. Ya, kalau untuk pekerjaan saya sebagai PNS sekarang, Oke, sebagai PNS, kemudian untuk pengalaman di market, saya kan biasanya awal mulanya itu dividen investing. Cuman karena memang dananya masih sedikit, masih di angka 10-20, saya mau coba trading. Tapi memang pernah saya pengalaman untuk saham-saham yang gorengan, entah gorengan atau bukan ya, itu lossnya itu sampai belasan, sampai maksudnya sampai 50% lah gitu. 50% dari total aset gitu. Nah, dari situ saya oke, sempat off lama banget setahun gitu. Sekarang baru mau mulai coba lagi gitu. oke. Kalau untuk pendapatannya apakah disisihin setiap bulannya untuk trading ataupun investing Bu atau gimana? Paling dana yang sudah ada sih, maksudnya tabungan yang sebelum-sebelumnya. Oke, berarti dari income-nya sendiri itu nggak dimasukin lagi ke market ya? Belum bisa. Oke, kalau untuk portfolio di reksadana atau aset-aset lain apakah ada? Nggak ada, saya hanya di saham aja. Oke, di saham aja ya. Dan Mm. kalau untuk dividen investing ini di compare sama yang portfolio tradingnya secara size apakah sama atau ada yang lebih gede, Bu? Kalau sekarang murni di ini apa namanya? Murni di hanya di apa namanya? Trading ya. Oke. Jadi saya sekarang cuma ke TPIA, terus AADI, AADI pernah masuk tapi keluar lagi Hmm, gitu. Jadi saya inginnya karena memang masih kesulitan dari pendapatan yang masih kurang gitu. Saya inginnya murni di trading dulu gitu. Nanti kalau uangnya sudah besar mau di investing gitu sih rencananya. oke. Berarti sekarang yang portfolio investingnya justru udah kosong ya? Sekarang sisa tradingnya aja. Iya betul, betul. Oke, kalau dari kendala utamanya sendiri apa tuh, Bu? Kendalanya itu apa saya salah entry atau bagaimana ya? Jadi kadang ketika lagi hijau saya malahan saya tahan dulu, besoknya turun lagi kayak gitu. Oke. Cara Nah, masuknya salah apa gimana ya? Kalau kayak gitu. oke. Soalnya sering Untuk begitu sih. experience-nya di market kira-kira udah berapa lama, Bu? Kalau experience sih lebih dari setahun ya. Tapi kalau untuk mulai sebenarnya udah dua tahunan yang lalu lah. Cuman karena off lama sih. Oke. Kalau untuk trading saya kurang dari setahun sih. Kalau untuk trading. Oke, mungkin untuk pemilihan sahamnya Ibu sendiri apakah udah punya strategi yang selalu dipakai atau gimana, Bu? Kalau strategi saya untuk trading ini kan saham Konglo ya paling. Mm-mm. Saya sering mantau dari kayak Kak Emir gitu. Terus dari siapa lagi ya? Andri Hakim kadang-kadang. Tapi kayaknya sekarang saya masih lagi kurang memperhatikan yang lain sih. Gitu. Hanya Oke, beberapa saja gitu. Tokoh-tokoh di saham aja sih oke, yang saya coba. oke, Bu. Berarti untuk sekarang aset yang masih ada di market itu di portfolio tradingnya itu sekitar berapa, Bu? Sekitar 20-an, 20 Dua, jutaan. 20-an itu setelah loss yang tadi ya, yang lebih dari 50% itu Iya, ya? iya. Jadi pernah loss sekitar belasan juta ya di CBRE kalau nggak salah dulu itu. Jadi begitu turun harusnya saya buru-buru keluar ya. Salahnya di situ. Ketika naik saya biarin aja. Padahal saya tahu itu sahamnya bukan saham yang fundamental yang udah jelas gitu kan. Oke, Baru juga gitu kan perusahaannya. Saya salah di situ juga gitu. Nah dari situ saya off lama setahun setahun lebih lah kayaknya. Nggak masuk lagi. oke. Berarti dari pembagian Gitu. waktunya juga kayaknya nggak bisa terlalu banyak untuk nuang waktu ke market ya. Jadi nggak bisa memperhatikan semua saham gitu ya, Bu ya? Jadi kadang saya buka itu di jam 9, terus saya mantau lagi nanti jam 3-an, atau di tengah-tengah mungkin jam 11-an saya lihat lagi kayak gitu. Oke, kalau dari saya sendiri, menurut saya untuk yang CBRE-nya sendiri masih dipegang atau masih Enggak. dikit? Sekarang saya cuma TPIA aja. Oke, sekarang sama cuman TPI ya. Apakah itu di all in atau masih All ada in. cashnya? Oh, nggak di all in sih kemarin saya 15 juta TPIA, jadi cashnya tuh 3 jutaan atau 5 jutaan lah, Oke, sekitar itu. step TPIA yang 15. pertama, step yang pertamanya Bu, mungkin.
Yang pertama saya bisa bilang, kalau bisa jangan langsung all in ke satu saham ya, karena kalau all in ke satu saham udah pasti harus dipantau setiap detiknya. Nah, kan ibu masih ada pekerjaan sebagai PNS, jadi nggak bisa pantau 100% dari jam 9 sampai jam 4 ya. Jadi kalau Ya, menurut saya sendiri, walaupun dananya udah kegerus 50%, ada baiknya harus diversifikasi juga, Bu. Ada portfolio yang untuk investing, ada yang untuk trading. Nah, untuk sekarang karena experience di market juga baru 1 tahun, menurut saya sendiri minimal setengahnya itu di portfolio investing dulu, Bu. Jadi yang untuk tradingnya dikecilin dulu size-nya, karena untuk trading di sekarang juga marketnya itu kurang enak juga sebenarnya untuk trading ya. Jadi kalau experience-nya kurang, strateginya juga masih belum terlalu menentu gitu kan, belum belum terlalu stabil strateginya, belum belum sama terus lah ya setiap kali entry ya. gitu. Jadi jauh lebih susah untuk nentuin apakah ibu itu bisa trading cepat atau lebih main ke swing trading aja yang holding periodnya itu jauh lebih lama. Nah, kalau untuk em, goalnya sendiri ibu itu lebih untuk nyari income sampingan atau ini lebih untuk nge-grow em, kekayaan ibu atau gimana kira-kira? Sampingan dulu sih, karena kalau untuk grow sih kayaknya masih sedikit ya. Jadi untuk sampingan utama dulu sih. Oke, kalau untuk sampingan yang saya bisa bilang sih udah pasti cari saham-saham yang dividen tinggi tinggi dulu ya Bu ya. Karena kalau di tahap-tahap kayak market sekarang banyak banget saham-saham banking itu yang nawarin dividennya itu 10%-an. Jadi itu udah gratis 10% dari total modal yang ditanamkan setiap tahun. Nah, itu udah lumayan oke banget untuk sampingan. Nah, sisanya baru di tradingin. Tapi nasihat saya juga untuk tradingnya mungkin itu mungkin dikurangin saham-saham yang udah diposting sama influencer ya, termasuk saya sendiri. Karena menurut saya kalau sahamnya udah diposting sama influencer, justru itu artinya sahamnya udah rame, udah banyak yang ngomongin, dan kemungkinan besar itu udah telat keretanya, udah keburu pergi duluan, Bu. Dan kalau kita trading itu biasanya justru kita nyari saham-saham yang belum diomongin orang, yang masih sepi, baru mulai bergerak, belum dinotis, dan itu justru saham-saham yang biasanya bisa naiknya sangat-sangat cepat dalam waktu yang sangat pendek. Nah, kalau ibu mau mencari saham seperti itu, tentunya harus ngeluangin waktu di waktu luangnya untuk nyari sahamnya sendiri gitu kan. Jadi bisa screening, eh, gimana caranya ngelihat momentum, flow-nya itu lagi di saham apa aja, di sektor apa aja. Nah, kalau udah bisa melihat itu mungkin baru bisa lebih agresif lagi, Bu, untuk masuk ke portfolio tradingnya. Tapi untuk sekarang sih menurut saya jauh lebih baik untuk fokus ke dividen investing dulu ya justru ya. Bisa dimanfaatin banget nih momen-momen kayak sekarang untuk ngambil-ngambil saham banking yang jauh lebih santai, dividennya tinggi, dan volatilitasnya itu nggak terlalu parah ya dibandingin sama saham-saham konglo. Karena kalau kita lihat ke tahun belakang juga saham konglo ini di 2025 emang naiknya gila banget. Tapi justru banyak orang yang sekarang itu ke-trap karena mereka nggak bisa keluar, harganya udah turun terlalu jauh, dan sekarang justru semua orang masih berbondong-bondong main saham konglo tanpa mengetahui gimana caranya kita bisa mengambil profit di saham-saham ini karena ini bukan hal yang mudah dan butuh experience yang cukup panjang ya untuk ngelihat gimana caranya kita bisa konsisten profit trading jangka pendek di saham-saham konglo ini ya. Karena narasinya itu bisa selalu berubah-berubah, Bu. Setiap hari ada saham konglo yang story-nya itu mungkin ada mau corporate action atau ada yang mau stock split, ada yang mau akuisisi dan segala macam. Nah, kalau Ibu sendiri itu bisa biasanya dapat info-info seputar market, apakah udah ada networknya sendiri atau mungkin dari sejauh ini dari public figure gitu, Bu? Yang pertama dari berita dulu sama dari public figure juga sih. Jadi saya tiap hari baca berita nih tentang saham yang saya pegang gitu misalkan. Kayak kemarin sempat masuk Demas ya, tapi karena udah naik dikit saya buru-buru lepas, takutnya nanti turun lagi gitu. Sekarang malah nggak turun-turun kayak gitu. Tadinya saya mau entry lagi kayak gitu sih. Kayak misalkan yang dividen investing itu kan salah satunya saya pegang Demas dulu. Saya ketika keluar nggak turun-turun lagi kayak gitu. Karena sempat Hmm. baca berita juga kalau misalkan
dividennya kan 10%-an gitu. Tapi memang tiap hari rutinitas saya baca, baca berita sih dari Google gitu, Oke, dari oke CNBC gitu. itu udah bagus banget sih Bu. Tapi em, menurut saya kalau tadi kan lossnya udah di atas 50% ya, dan Iya, sekarang pernah. portfolionya sisa Jadi 20 itu yang jutaan. bikin saya tadinya nggak mau masuk lagi sih. Hmm, Tadinya mau nggak betul. masuk lagi. Oke, Cuman ada kalau perasaan kok saya udah udah nyerah dulu gitu, makanya saya masuk lagi gitu sih. hmm, kalau pandangan saya sih sebenarnya market itu udah jatuhnya terlalu dalam, tapi memang di saat-saat kayak gini butuh sesuatu yang bisa ngedongkrak ke atasnya lumayan kuat gitu kan, dan sesuatunya itu tuh belum kelihatan di market. Jadi untuk Hmm. masa-masa kayak sekarang, menurut saya ngelihatnya daripada susah payah ngebalikin 50% yang udah ilangin, yang udah dihilangin di market, itu kan butuh returnnya 100% artinya kan. Kita harus dua kali lipat tuh. Daripada susah-susah nyari itu di market, yang menurut saya di masa-masa kayak gini itu hampir mustahil ya untuk dapat return 100% dalam jangka waktu yang pendek. Menurut saya lebih baik kalau misalnya dipindahin ke dividen investing dulu portfolionya, dan justru ngebalikin 50%-nya itu lewat nanti kalau misalnya ada uang dingin lagi Bu, mau itu dari pekerjaan atau return dari aset-aset lain dan tabungannya mungkin itu jauh lebih memungkinkan ya untuk nge-recover 50%-nya yang udah hilang. Nanti justru ketika marketnya udah enak lagi baru kita masukin lagi ke market. Gitu sih, Bu. Atau kadang saya juga sempat berpikir apa apa sebagian di emas lagi gitu. Kalau dulu kan saya sebagian begitu Hmm. Kalau di emas, diversifikasinya. menurut saya sih dalam jangka waktu panjang memang resikonya sangat-sangat kecil ya. Dan itu juga boleh juga. Tapi menurut saya karena emasnya sendiri juga harganya udah naik sangat-sangat banyak, menurut saya sih lebih oke untuk beli-beli saham banking ya. Karena dividennya juga menurut saya akan ngalahin return dari emasnya sendiri ya. Kalau BMRI masih masih bagus BMRI kalau BMRI. BMRI oke itu salah satu yang dividennya paling gede ya dari empat perbankan kita ya. 10% ya biasanya apa? 6% ya. Iya, sekitar 10%-an, Bu. Siap. I- Berarti saya coba dividen investing lagi ya. Iya, betul, Bu. Oke, mungkin itu aja dari saya, Bu, karena ada em, partisipan lainnya ya yang mau join ya. Makasih banyak Kak. Iya, sama-sama, Ibu. Semoga bisa berhasil untuk recover portfolionya ya. Terima kasih. Sama-sama. Halo, selamat siang. Siang. Halo, Bro. Mungkin boleh perkenalan dulu dari nama, pekerjaan, background, dan mungkin kendalanya di trading dan portfolionya seperti apa sekarang, Bro. Oke, perkenalkan ya kalau saya namanya Noel. Kalau saya existing sekarang tuh bekerja sebagai cyber security analyst. Oke. Nah, saya tuh agak bingung dalam penentuan portofolio ini karena ada agak banyak ya, karena saya pernah dengar tentang reksadana, terus juga ada saham gitu-gitu. Agak bingung penentuannya kira-kira seperti apa ya. Oke. Hmm. Untuk portfolionya sekarang berarti apakah semuanya masih di saham atau gimana nih pembagiannya? Oh, jadi sementara nih karena lagi belajar, saya mostly paling banyak ada di reksadana saham sih, untuk khususnya lebih ke indeks yang IDX 30. Oke, itu berapa Kemudian persen? kira-kira hampir 40 sampai 45%. Kemudian sisanya saya ada tabung sendiri. Kemudian saham itu ya kecil aja sih, cuma sekitar 20-an% gitu. Oke, untuk behaviornya di saham sekarang apakah lebih ke investing, trading, dan metodenya apa kalau boleh tahu? Nah, kalau misalnya di saham itu lagi banyak di, bisa dibilang sambil belajar trading juga sih, sambil melihat peluang-peluang yang ada sih. Oke, untuk di saham apakah udah punya experience? Oh, experience sih ya, sambil karena sambil belajar ya itu jadi experience-nya itu sih, belum ada sih kalau experience secara langsung, tapi telah bertahap-bertahap mulai belajar dari gimana lihat dari analisis gitu-gitu sih. Oke, pertama kali mulai belajar itu kapan?
Kalau saya sekitar 2 atau 3 tahun lah. Cuman tapi itu nggak yang seintens itu. Hmm. Oke, udah 2 sampai 3 tahun berarti ya. Dan selama ini lebih ke trading berarti ya, nggak terlalu investing atau apa gitu. Iya nggak, ya jatuhnya ya, ya seperti itu. Investing mungkin ditaruh karena ditaruh di RD saham ya kayaknya. Hmm, Heeh. oke. Dan sejauh ini apakah masih banyak lossnya, win rate-nya kecil, risk to reward-nya nggak masuk atau gimana nih? Mungkin lebih iya sih risk to rewardnya sih lebih itu sih lebih ke risk to rewardnya. Kemudian kalau win rate kan juga meskipun kita misalnya win rate-nya agak tinggi nah, tapi juga loss-nya lumayan kan sama aja ya. Betul, Nah, betul banget. Nah, sebenarnya kalau dari sini em, dari risk to reward-nya tadi yang ada masalahnya kan sebenarnya. Dari win rate-nya itu di atas 50 atau di bawah? di bawah sih kayaknya. Ya di bawah. Oke, dari style tradingnya lebih swing, lebih time frame kecil atau Oh, gimana nih? kalau saya lebih ke ya swing sih, nggak terlalu berani juga untuk kalau menit-menit atau jam. Oke, dan di jam-jam market itu biasanya bisa nggak bisa apa namanya mantau market ya atau bisa justru? Sometimes sih kalau misalnya lagi agak lowong bisa sih disambil dipantengin, tapi nggak tiap hari gitu sih. Oke, berarti ya swing kayaknya emang udah paling cocok lah ya. Dan sekarang kan juga masih jadi cyber security analyst. Kayaknya itu juga bakal makan waktu yang banyak banget. Nggak mungkin bisa mantau dari jam 9 sampai jam 4 kan. Iya. Em, Kalau dari pekerjaannya sendiri dan portfolionya, apakah em, gaji sekarang itu masih disisihin untuk dimasukin ke market? Iya sih kalau saya karena kebetulan dari expensesnya nggak terlalu gede, jadi saving rate-nya bisa mungkin 50-60%. Jadi masih bisa lah. Oke, itu cukup gede ya. Tapi kalau untuk gajinya sendiri itu sekitar di angka berapa kalau boleh tahu? Kalau itu sih di sekitaran 13-14. Oke, sekitar 13 sampai 14 ya. Oke, kalau kayak gini kondisi portfolionya apakah lagi pegang barang-barang yang masih nyangkut atau gimana? Kemarin sih ada sih kemarin sudah tapi sudah cut loss. Mm-mm. Kemarin pas pegang salah satu emiten cukup gede. Kemudian cut loss gara-gara dilihat dari itunya tiba-tiba turun tuh. Tidak sesuai planning lah. Oke, Hmm. oke. Dan sekarang berarti kondisi portonya lagi minus ya? Minusnya gede nggak? Enggak sih, enggak gede sih. Masih dari risknya masih bisa ketaker sih kalau saya. Oke. Well, sekarang kalau misalnya portfolionya itu lagi loss dan punya framework yang jelas belum untuk masuk sahamnya? Seperti Nah, itu dia frameworknya belum ada sih. Jadi saya masih karena kan kebetulan banyak konten-konten tuh. Jadi terdistraksi semua tuh. Ada yang ini menurut ini bagus, ada yang menurut ini bagus. Jadi metode yang tepat tuh belum ada. Hmm. Oke, kalau misalnya dalam waktu 2 sampai 3 tahun dan tradingnya itu portfolionya relatif kecil sebenarnya ya. Tadi kan dari total dana sekitar 20% ya di saham. Iya, iya. Nah, menurut gue sendiri kalau misalnya seperti ini kayaknya belum terlalu serius kelihatannya. Nah, biar biar lebih serius, menurut gue ditingkatin untuk persenan dari total dananya yang masuk ke saham berapa. Karena kalau misalnya kita udah serius, tentunya kita setiap hari bakal nyari framework yang pasti dan lebih bagus itu seperti apa. Nah, caranya kalau misalnya kita lagi nyari framework, kalau menurut orang A, B, C, D, semuanya berbeda-beda. Semuanya itu kita serap aja, tapi jangan dijadiin suatu kesimpulan yang mutlak. Justru kita harus bikin kesimpulan sendiri. Kalau misalnya kata A, B, C, D semuanya beda-beda, menurut kita kayak gimana? Apakah A, B, C, D ini pasti benar? Belum tentu juga. Jadi semua orang yang bahkan orang yang udah bereksperience banget 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, itu masih bisa kalah sama yang experience-nya cuma 1 tahun. Dan itu kan
the beauty of market ya. Semua orang mau experience kayak gimana, backgroundnya sehebat apa itu masih bisa salah. Jadi menurut gua sih yang pertama dibikin lebih serius lagi untuk portfolionya dan mungkin diluangkan waktu yang lebih banyak ketika marketnya lagi nggak jalan ya untuk screening, untuk nyari-nyari data, nyari info dan dari situ pasti nanti kebentuk sendiri stock universe kita itu kayak gimana. Karena setiap orang juga setiap setiap orang itu punya stock universe yang beda-beda. Mau itu dari saham-saham konglo atau konglonya konglo spesifik yang dimainin dan cara mainnya itu apakah lebih holding periodnya mingguan, bulanan karena dari swing trading pun ada juga yang holding periodnya itu kayak gue sendiri mungkin cuman 1 minggu gitu kan ngambil satu swing swing pendek tapi ada juga yang swing tradingnya itu jauh lebih panjang bisa bulanan bahkan tahunan dan kalau menurut gue sih langkah konkret pertama ya tentuin dulu cara tradingnya karena kalau kita sendiri nggak tahu cara trading kita kayak gimana yang paling cocok itu akan sangat-sangat sulit untuk nyari ilmunya dan sebenarnya the best way itu dari trial and error sih menurut gua ya. Cobain dulu semuanya mulai dari scalping kah, day trading, swing ataupun investing gitu yang jauh lebih panjang holding periodnya dan dari situ kita lihat nih kalau misalnya em, kita mau day trade pro kontranya apa. Kalau kita mau swing pro kontranya apa. Nah, dari situ biasanya baru ketemu kan yang paling cocok sama kita itu stylenya yang mana dan dari situ baru kita tekunin setiap hari. Gimana sih sebenarnya kalau misalnya swing, gimana caranya kita bisa screening saham-saham yang paling oke untuk swing. Nah, dari situ barulah setiap public figure pasti ada punya karakteristiknya masing-masing kan. Nah, dari situ juga bisa kita ikutin dari cara berpikirnya train of thought-nya itu kayak gimana kira-kira? Apakah dia ngelihat dari bid offer-nya dulu, apakah dari akumulasi suatu sektor dulu, dan lain-lain. Dan kalau untuk sekarang, apakah lagi hold barang-barang tertentu, saham-saham tertentu, apa lagi kosong nih portonya? Kalau sekarang sih lagi pegang cash banyak ya karena kan biasanya kan kalau kebetulan ini hari Jumat nih dan juga ada apa ya berita-berita yang saya dengar jadi untuk sekarang lagi ditarik dulu semuanya lagi sambil lihat-lihat sih. Hmm, Mm. oke. Dan ini udah lama atau baru banget nih portonya kosong? Baru baru sih baru sekitar kemarin deh kayaknya. Oke, Mm. not bad ya berarti ya. Kalau misalnya Porto kosong, menurut gue justru opportunity-nya banyak untuk membangun keberaniannya lagi, untuk ngambil resiko lagi. Ini oke banget karena kebanyakan orang sekarang itu baru mulai trading atau investing di akhir-akhir 2025 atau awal 2026 dan sekarang posisinya lagi loss dalam. Jadi mereka kayak bingung kalau mau cut loss sudah kedalaman, kalau mau nambah lagi juga susah gitu. Nah, Iya. sekarang justru menurut gue Bro Noel ada di posisi yang enak banget, beda sama orang-orang in general karena punya free cash. Free cash itu salah satu hal yang paling penting ya kalau misalnya memang mau trading. Tanpa ada cash yang bisa kita puter, kita nggak bisa belajar apapun juga. Jadi sekarang dengan adanya free cash masih bisa ngambil-ngambil posisi-posisi baru itu udah way ahead dari dibanding orang-orang lain menurut gua. Mungkin PR-nya cuma satu, ditingkatin lagi jumlah modalnya. Tujuannya bukan cuma ngambil resiko yang lebih gede lagi ya, tapi justru biar Brunwell ini jauh lebih serius untuk nyari identitasnya dalam trading kayak gimana. Dan apakah udah bisa nentuin framework yang mau ditekunin tuh kayak kayak gimana gitu loh. Dan dari time frame-nya juga mungkin diperjelas ya dari apakah time frame holding period mingguan, bulanan, tahunan, dan seterusnya. Gitu sih, Bro. Oh ya paham paham makasih. Oke, selain itu ada kendala lain mungkin? Mungkin dalam kayak misalnya lebih ke penentuan risk and rewardnya sih sebenarnya agak bingung tuh. Oke, penentuan Heeh. risk and reward. Iya, karena kan kalau saya cari, saya juga tanya-tanya AI itu kan bergantung pada diri sendiri sebenarnya. Tapi Ya. kalau bagi saya sih ya, saya harus ada salah satu contohnya supaya oh biar aja saya kebayang nih
kira-kira kayak gimana gitu sih. Oke, mungkin gue bakal coba jelasin kalau framework gue sendiri ya untuk risk and Oh, reward. Kalau gue main swing trading, itu udah pasti ngambil satu swing tapi swingnya yang relatif pendek ya. Jadi kalau satu swing itu biasanya gue pakai framework 10-80-10. Maksudnya kita itu dalam satu swing itu anggap aja satu pergerakan itu naiknya misalnya 100% biar gampang gitu ya. Jadi apakah gua ngambil bener-bener bottom dan topnya dari 0 sampai 100? Enggak juga. Biasanya 10% di bawah itu gua pakai untuk konfirmasi bahwa trennya itu akan berubah, yang dari sideways atau downtrend berubah jadi uptrend, dan yang gua tangkap itu 80% dari satu swingnya, dan sisanya 10%-nya yang di atas itu untuk konfirmasi bahwa trennya itu udah selesai. Nah, jadinya untuk rest to reward-nya sendiri, entry-nya itu memang sangat-sangat tergantung bid offer, tapi itu terlalu teknikal lah ya untuk kita bahas sekarang. Tapi in general, kalau misalnya gua sendiri itu resikonya kira-kira rata-rata itu cut loss di sekitar 2-3%. Tapi itu juga kecil banget karena setiap kali ngambil posisi itu jumlahnya cukup besar dalam persenan portfolio. Biasanya sekitar 50% atau bahkan kadang-kadang lebih kalau udah ada convictionnya tersendiri. Nah, jadi kalau portfolio allocation-nya aja let's say 50% biar mudah gitu ya. Dan cut loss-nya itu ada di angka 2%, artinya kan itu udah 1% dari total portfolio kita tuh setiap kali cut loss. Dan sebenarnya dengan angka yang kecil itu impact-nya ke total portfolio lumayan gede juga. Jadi harus dipikirkan setiap cut loss itu kita ngeresikoin berapa persen dari total modal kita yang udah ditanamkan di portfolio kita. Menurut gua rule of thumb yang paling gampang adalah jangan pernah ngelewatin batas dari 1% dari total modal kita. Karena kalau lebih dari itu, kita harus punya win rate yang tinggi banget biar risk to reward-nya bisa justify untuk risk to reward-nya sendiri gitu. Jadi usahain setiap cut loss itu nggak lebih dari 1% dari total portfolio. Kalau misalnya lebih, mungkin dicoba untuk dikecilin lagi risk tolerance-nya ya. Atau dari posisinya sendiri dikecilin. Jadi kita punya dua pilihan tuh. Biar nggak ngelebihin batas 1% yang tadi. hmm. Oke, oke. Paham, paham, paham sih. Ngerti, ngerti, ngerti. Oke Bro Noel, mungkin itu aja yang bisa gue bilang untuk sekarang ya. Karena kita ada partisipan lain yang mau join. Jadi thank you untuk waktunya. Semoga bermanfaat dan bisa gas terus di market ya. Oke, siap. Thank you banyak, Kak. Sama-sama. Insight-insightnya. Siap, Siap. sama-sama. Halo, selamat siang. Halo, mungkin boleh diperkenalkan dulu namanya siapa, pekerjaannya apa, dan background di market seperti apa mungkin. Halo, namaku Andini. Suaranya Halo, kayaknya agak putus-putus ya. nggak putus-putus ya? Iya, udah aman kok sekarang. Udah ya. Soalnya agak kecil. Bentar-bentar pindah kamar. Boleh ya. Udah lebih jelas belum? Udah, Udah, oke. Iya Kak. eh Mau konsultasinya. Aku baru terjun di saham 1 tahun, oke. tapi ternyata ilmunya belum cukup banyak gitu ya. Hmm, Planning udah pernah ikut kelas, tapi bukan kelas yang terlalu mahal. eh Support resistant, technical analysis yang basic, lumayan udah cukup tahu. Cuma ternyata di 2005 itu mungkin rally di 2005 bagus, lumayan cuan. Terus tiba-tiba di 2006 Januari semuanya berantakan. Kayaknya semua orang mengalami yang sama dan aku eh apa ya? Karena bukan yang mantau setiap hari, jadi
nggak pasang stop loss itu yang pertama. Terus masih takut sama CL karena kebetulan uangnya itu sebenarnya bukan uang dipakai sehari-hari, itu kayak uang jajan aja dari suamiku. Tapi kan kayak sayang juga ya kayak di cut loss gitu kan. Akhirnya karena sayang 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 akhirnya nggak kepantau, terus ternyata jatuh sampai bawah banget gitu lah. Makin sayang lah gitu. Jadi banyak yang akhirnya dibiarin terus nggak dilihat, terus kayak ya udahlah gitu nanti aja dibuka lagi gitu. Nah, ternyata makin dalam lah gitu. Nah, terus pokok portonya kayak supermarket karena belum belum bisa mm, membaca misalnya kayak oh yang lagi dalam 2 bulan atau 3 bulan ke depan tuh kira-kira sektor yang lagi jalan tuh misalnya komoditi atau emas atau gimana kan faktornya banyak ya dan banyak banget informasi yang bingung mau difilter mau kayak gimana akhirnya kayak ikut sini ikut sana ikut sini ikut sana akhirnya banyak deh gitu. Lumayan Oke. floating loss ya, belum loss gitu. Sekitar 200 juta. Oke, 200 juta itu berapa persen dari total portfolio? Eh, aku total, boleh share screen nggak sih? Boleh, boleh. Oke, aku share. Bisa lihat nggak? Oke, kelihatan. Nah, jadi eh aku invest sekitar 500. Jadi Mm-mm. aku minus floating loss 30%. Oke, invest 500, lossnya sekarang 177, 30%. Boleh lihat portfolionya mungkin sekarang, saham-saham yang lagi di hold apa aja? Sahamnya random banget. Aku udah pasti diketawain karena udah kayak supermarket. Kayak ada Aman, Apex, Archie, banyak banget deh pokoknya. Sampai aku pernah masuk Dada ya, yang akhirnya aku ya udahlah ya. Dan itu Oh, belum nggak bisa di CL, nggak bisa keluar. Ya udah, iya. Oke. Sebelum kita masuk ke portfolionya sendiri, banyak banget, banyak banget, banyak kalau banget. Pokoknya kalau banyak dari banget. total kalau Aku tuh dari udah total sampai bingung mau mana portfolionya, duluan yang di cut loss. oke, kalau kalau dari total portfolionya itu semuanya sekarang di saham, apakah ada aset-aset lain kayak reksadana, obligasi dan lain-lainnya itu ada nggak? Aku punya SBN, beberapa untuk anak-anak. Aku Oke. punya gold. Jadi awalnya itu dulu aku investasi itu cuma sekedar di SBN, Hmm. reksadana, pasar uang, kayak gitulah pokoknya. Lalu kayak, oh kayaknya saham menarik ya gitu. Akhirnya mulai belajar gitu. Ternyata ilmunya masih kurang gitu. Awalnya tuh selama reksadana tuh bisa dibilang aku nggak pernah minus gitu. Kayak bener-bener gennya tuh menggulung-gulung lah gitu. Lumayan lah buat aku kayak, karena kan cuma kayak naruh uang, terus ya udah aku nggak lihat gitu. Dan pas dilihat kayak misalnya, oh udah 20 juta gitu. Oh, tapi aku nggak saving di deposito karena eh, pajaknya 20% kan, lebih besar Ya. gitu. Jadi aku nggak ambil, akhirnya aku pilih ke RDPU atau SBN atau SBR gitu. Nah, setahun kemarin mulai 2025 masuklah ke pasar saham gitu kan dengan pokoknya uang yang sudah ditabung tabung tabung pelan-pelan. Jadi kayak misalnya aku loss gitu ya, terus kayak aku average down deh gitu. Jadi aku top up gitu. Terus ya udah ternyata average down juga tetap beberapa mungkin ada yang kejemput tapi ada juga yang enggak gitu. Jadi kayak aduh kayak salah lagi gitu strateginya gitu. Jadi kayak masih kayak gitu deh. Oke, kalau dari size-nya itu di SBN dan lain-lain, apakah lebih gede dari yang saham sekarang atau sama atau gimana? Kalau di SBN eh 1, 2, 3 mungkin sekitar 400 juta. Oke, Kalau yang emas berapa ya? Aku nggak tahu deh sama suamiku. Ya kayaknya masih lebih gede di saham sih. oke. Kalau dari yang aku notice selama ini kayaknya, em, ini mindsetnya agak kecampur nih. Ada mindset-mindset dari investing yang dibawa ke trading gitu. Iya betul. Jadi kalau misalnya
dari SBN mau itu atau reksadana gitu kan. Kita ya setiap kali ada uang bisa kita sisihin, tinggal kita masukin nanti berbuah jadi return gitu kan. Dan kayaknya itu hal yang dilakuin yang sama ke saham. Tapi sebenarnya kalau kita lihat saham itu susah banget ya untuk bisa generate return yang konsisten sama kayak reksadana ataupun SBN. Karena yang pertama volatilitasnya itu jauh lebih tinggi, dan yang kedua narasi dan juga flow dari saham apa aja yang akan naik itu bisa berubah-berubah setiap hari, apalagi kalau di market yang kayak sekarang. Dan sebenarnya aku bisa bilang market kayak sekarang ini salah satu market yang paling susah di mungkin sekitar 5 tahunan terakhir, karena ini adalah market yang abu-abu banget gitu. Kayak dibilang bear market juga enggak, bullish enggak mungkin, tapi sideways juga enggak. Jadi kayak semuanya serba salah gitu kan. Jadi yang pertama kali kita harus lakuin mungkin kita lihat dari sizingnya dulu ya. Dari sizingnya itu kalau aku lihat rata-rata portfolionya itu di bawah, setiap saham itu di bawah 10 juta ya. Dan lossnya itu Iya. gede banget. Nah biasanya kalau aku ngelihat portfolio seperti ini, itu kemungkinan ada dua. Yang pertama itu nggak terlalu nggak berani ngambil resiko. Jadi em, apa namanya, sizing dari setiap posisi itu terlalu kecil relatif ke total portfolionya ya. Kalau sekarang portfolionya itu mulai di 500 juta dan misalnya kita naruh di saham satu posisi itu cuma 5 juta, artinya kita cuma ngambil posisi itu 1% dari portfolio kan. Walaupun sahamnya naik 100% pun, itu artinya kita cuma dapat return itu 2% dari total portfolio kita. Dan dapetin saham yang naiknya 100% itu luar biasa sulit gitu. Jadi secara probability aja kalau misalnya kita ngambil posisi terlalu kecil dan terlalu banyak, itu sebenarnya bukan diversifikasi dan menyebar resiko. Justru resiko kita jauh lebih tinggi karena kalau di market, di apalagi market-market kayak sekarang, datanya itu nunjukin setiap hari saham-saham yang turun itu jauh lebih banyak dibandingin saham-saham yang naik. Dan Hmm. kalaupun kita dapat saham yang naik, naiknya paling berapa persen sih, kayak cuman 5%, 10%, dan besoknya kemungkinan besar turun lagi. Jadi dengan kita beli saham terlalu banyak, justru resiko yang kita ambil itu semakin gede. Nah, kalau sekarang ini kan lagi banyak banget nih posisi-posisi yang floating loss. Kalau menurut aku harus pelan-pelan dibersihin mau nggak mau gitu. Dari pertama dari saham-saham yang sifatnya gorengan dulu. Contohnya kayak Apex, ASPR, AHAP, ADCP. Itu kan saham-saham yang market cap-nya relatif kecil, nggak ada yang tradingin, dan sepi, susah untuk dia naik turunnya. Kalau saham sepi itu dan susah naik turun, kecenderungannya justru dia akan turunnya itu jauh lebih gede dibandingin dia naik. Karena untuk membuat suatu saham naik jauh lebih susah daripada untuk membuat suatu saham turun. Jadi Oke. yang pertama harus dipindahin dulu dananya itu dari saham-saham yang lapis 3, yang market cap-nya terlalu kecil, dan justru kita pindahin ke saham-saham yang lebih oke sifatnya. Contohnya kayak Aman, Archie. Itu jauh lebih oke menurut aku karena kalau Aman, let's say, Aman itu kan salah satu pendorong utamanya itu copper. Lalu kalau Archie itu gold. Kalau di Indonesia itu udah pasti saham-saham yang jadi primadona itu nggak akan jauh-jauh sebenarnya dari komoditas karena memang kita negara komoditas kan. Jadi setiap kali negara kita lagi oke, ekonomi lagi bagus, salah satu yang selalu diuntungin itu hampir selalu komoditas. Jadi kalau misalnya aku ya dengan ngelihat Kak Andini ini nggak selalu bisa ngelihat market juga dari jam 9 sampai jam 4, menurut aku best choice masuknya ke sektor komoditas atau sektor banking. Mungkin Hmm. ada portfolio yang disisain untuk dividen investing gitu. Karena itu adalah kalau misalnya kita nyari uang jajan gitu juga gitu kan, uang sampingan, menurut aku banking di harga-harga sekarang itu ngasih dividen yang gede banget. Jarang-jarang kayak contohnya BMRI bisa ngasih dividen 10%-an gitu. Jadi itu mungkin kita build untuk foundation dari portfolionya dulu, biar portfolionya itu selalu punya bantalan.
Kalau misalnya ada lossnya juga akan di-cover oleh dividennya gitu. Jadi mungkin secara persenan kalau Oh, aku lihat, oke. Aku juga punya portofolio mm-mm, yang isinya banking, tapi ternyata bankingnya juga minus karena eh ya itu modelnya karena dulu kan DCA ya kayak ya ya, udah tiap bulan tabung 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 gitu. Aku punya di Bank Mandiri, oke, Bank Mandiri BCA, sama BNI aku nggak punya. Bank Mandiri BCA kayaknya ya. Nah, oke, itu aku biarin, nggak aku cut loss karena eh masih punya mindset kayak oh ya udahlah sektor keuangan nggak akan collapse kok gitu. Jadi apakah mungkin misalnya yang aku cut loss itu yang gorengan-gorengan ini, terus duitnya akhirnya aku average down, aku taruh di porto banking yang udah aku punya, atau aku buat porto baru, tetap beli banking karena harganya dari bawah, jadi aku nggak average down. Better yang mana? oke. Untuk bikin porto baru, kalau misalnya sama-sama masuk ke banking, sebenarnya nggak terlalu ada bedanya ya. Ujung-ujungnya sama aja. Mungkin perbedaannya itu lebih ke psikologis. Karena kita bisa ngelihat average-nya itu jauh lebih rendah. Tapi sebenarnya kalau kita masukin ke porto yang awalnya, itu dia secara matematika ujung-ujungnya sama-sama aja. Jadi Hmm. menurut aku sih dari dividen bankingnya ini lebih di reinvest lagi ya, di reinvest lagi ke perbankannya masing-masing, di average down lagi karena sekarang harga-harga yang cukup oke juga dan sepertinya udah susah untuk banking turun lebih jauh lagi. Dan untuk yang sekarang kayak yang tadi aku bilang ya, untuk saham-saham yang sifatnya terlalu gorengan harus pelan-pelan dikurangin. Dan kalau misalnya aku sendiri, kalau aku main swing trading gitu ya, aku biasanya mentok-mentok saham di portfolio itu sekitar 4 sampai 5 saham biasanya. Dan alokasinya per saham pun juga jauh lebih gede. Kalau dari secara size mungkin satu saham itu sekitar 25 sampai 50% dari total portfolio. Tapi aku nggak nganjurin untuk size gede dulu kalau misalnya belum bisa ngebangun conviction sendiri, belum punya framework yang mutlak untuk ngelihat sektor apa kira-kira yang bakal jalan dalam waktu yang dekat. Dan kalau misalnya belum punya framework kayak gitu, menurut aku lebih baik untuk diversifikasi. Diversifikasinya juga jangan belinya itu misalnya semua saham coal kayak ADI, PTBA dan kawan-kawannya. Kalau kayak gitu justru sama aja itu nggak diversifikasi ya karena sekalinya harga coalnya turun, semua portfolionya itu akan turun juga gitu. Jadi diversifikasinya itu di beberapa sektor yang berbeda-beda. Contohnya kayak Aman itu copper, Arci itu gold, AADI itu cool. Lalu bisa juga main ke yang sekarang itu sebenarnya yang lagi oke sektor-sektor yang berhubungan sama data center. Contohnya kayak ISAT. ISAT itu ada bisnis data centernya. Atau kalau mau yang market cap-nya lebih kecil, lebih volatile, MGLV biasanya. Lalu ada juga kalau data center gitu ya, DSSA yang market cap-nya gede. Nah, jadi kayak saham-saham yang kayak gitu mungkin worth it untuk kita cek ya. Dan sekarang sih kalau dari amount-nya juga mungkin bisa pelan-pelan itu digedein sedikit ya. Minimal sekitar 10% dari total portfolio lah. Jadi kalau sekarang total portfolio udah loss 177 juta, artinya sisa 320 jutaan ya. Jadi sekitar 30 jutaan lah untuk setiap saham. Itu udah lumayan oke sih untuk positioningnya ya. Oke. Hmm. Oke, selain itu ada kendala lain kah mungkin yang masih kurang jelas? Paling kayak karena suka banyak baca, eh, masih suka gini. Aku masih bingung kalau misalnya yang benar itu yang mana. Misalnya berita tentang contoh DSSA gitu ya. Jadi misalnya hari ini market naik nih, DSA naik gitu ya. Terus beritanya baru keluar. Ya, Ternyata DSSA melakukan apa-apa-apa misalnya gitu. Nah, aku tuh bingung. Jadi kayak sebenarnya kalau berita keluar itu tandanya kita harus jual atau kita hold. Jadi ada yang bilang kalau news sudah keluar tandanya jualan aja gitu. ya, Tapi ternyata pernah ngikutin gitu, maksudnya aku udah cuan gitu ya.
aku jual lah misalnya gitu karena news bagus-bagus sudah keluar tapi ternyata naik lagi gitu. Nah Iya. terus ada juga kadang news sudah keluar beneran tuh abis itu besoknya atau 2 hari kemudian longsor lah semua orang jualan. Nah itu yang aku masih nggak tahu kalau udah mulai banyak berita kayak gitu tuh aku sebagai retail harus bersikap gimana gitu. Hmm. Yang pertama kita harus pahamin dulu kenapa banyak di Indonesia khususnya ya kalau news bagus keluar justru sahamnya turun. Karena di market kita itu em, informasinya nggak simetris. Maksudnya pemain-pemain saham di level institusional itu informasinya nggak sama kayak investor-investor retail kayak kita. Jadi mereka itu punya akses duluan. Dan mereka jumlah dananya kan gede banget. Nah jadi Hmm. ketika ada berita-berita yang bagus sudah keluar, itu sebenarnya mereka semua tuh udah tahu 1 bulan sebelumnya, 2 bulan sebelumnya. Dan justru pas beritanya keluar, pasti ada lonjakan transaksi yang tiba-tiba tadinya itu nggak ada di sahamnya. Dan lonjakan transaksi ini biasanya kalau bid offer rata-rata misalnya 10.000 lot. Player-player institusional ini nggak ngambilnya tuh cuman 20.000, 30.000 lot. Mereka bisa ngambil 1 juta lot, 2 juta lot. Jadi nggak mudah juga untuk langsung keluarnya. Jadi ketika ada lonjakan transaksi karena ada berita yang bagus, liquidity-nya itu dipakai oleh pemain-pemain institusional ini untuk buang barang justru. Dan itu yang bikin harganya ambruk gitu kan. Jadi memang betul Hmm. kalau misalnya biasanya ada news bagus, itu memang waktunya untuk jualan. Minimal jualan setengah lah, nggak harus jualan semua Iya. kan. Tapi kalau ada saham yang keluar berita bagus, habis itu naik lagi, artinya belum semua beritanya keluar biasanya. Masih ada Hmm. beberapa hal lagi yang belum diketahuin sama publik. Dan ketika berita-beritanya nanti udah keluar, barulah sahamnya selesai. Biasanya sih begitu ya. Jadi Hmm. memang Hmm. kalau udah terlalu banyak attention di suatu saham, kecenderungannya attention itu justru dipakai oleh pihak-pihak yang punya sahamnya dalam jumlah yang sangat banyak itu untuk jualan. Itu udah lumayan common practice ya di market kita. Oke. Boleh tanya satu lagi nggak? Boleh terakhir ya sebelum kita. Soal kalau sebuah emiten akan right issue. Karena kebanyakan yang aku perhatiin, kalau misalnya ada emiten yang right issue, sepertinya apa ya, jarang yang berhasil. Atau misalnya stock split gitu ya. Kayak kemarin Raja misalnya. Raja kan dia stock split gitu. Ya, Waktu DSSA stock split, harganya naik kan. ya. Nah, tapi ketika Raja stock split, nah langsung turun gitu. Nah, itu apakah sebuah action yang dilakukan oleh emiten itu akan berbeda-beda gitu. Maksudnya nggak semua action itu akhirnya bagus gitu. Nah, itu indikatornya gimana ya? Kita bisa tahu kalau misalnya right issue nanti akan naik atau stock split akan naik atau enggak. Oke, kita lihat dari kepentingan dari emitennya sendiri itu apa. Misalnya kalau kita lihat dari stock split ya, stock split itu kan sebenarnya nggak ada perubahan dari sisi manapun, cuman nominalnya di market aja yang berubah. Lebih Tapi murah. secara market cap, secara valuasi semuanya itu sama kan. Jadi ini pure psychological. Dan kalau misalnya stock split biasanya yang berhasil itu adalah saham-saham yang em, secara fundamental atau secara konglomerat itu adalah suatu saham yang lumayan primadona di market gitu ya. Contohnya kayak dulu ada stock split Bayan, BYAN. Itu kan salah satu Mhm. eh, perusahaan batubara yang oke banget di Indonesia sebenarnya. Asetnya high quality, revenue-nya oke, asetnya bagus banget, cash flow-nya juga bagus. Tapi salah satu alasan kenapa sahamnya itu susah untuk naik adalah karena dia itu secara nominal mahal banget. Waktu itu sampai nyentuh 100 ribuan gitu. Jadi kalau misalnya kita beli 1 lot aja, itu kan artinya kita butuh dana 100 juta gitu, ya kan? Nah, jadi sorry, 10 juta. Jadi kalau dia tiba-tiba stock split 1 banding 10, yang tadi harganya 100 ribu jadi 10 ribu. Dan ini kan bikin sahamnya jauh lebih liquid kan. Nggak semua orang mau beli 1 lot itu langsung 10 juta. Nah, pas Ya. dia stock split 1 banding 10 atau 1 banding 50 dan sebagainya, sekarang sahamnya jauh lebih liquid, jauh lebih bisa di tradingin, volumenya juga jadi otomatis naik.
Berbeda sama saham raja yang tadinya udah liquid dan harganya pun itu secara nominal nggak gede-gede banget ya kan, cuman di harga 5 ribuan kalau nggak salah atau 6 ribu gitu. Em, jadi itu sebenarnya masih saham yang liquid, dia stock split justru terlalu banyak retail yang berbondong-bondong masuk dengan jumlah yang terlalu kecil. Nah, biasanya itu yang bikin suatu saham stock splitnya nggak berhasil sih. Jadi salah satu indikator utamanya juga yang biasanya aku lihat ya, itu kalau misalnya sahamnya nominalnya itu rendah atau nominal tinggi. Biasanya saham nominal tinggi yang stock splitnya itu berhasil. Hmm, oke. Oke, karena waktu kita udah habis, mungkin kita akan lanjut ke partisipan selanjutnya ya. Thank you Kak Andini untuk waktunya, semoga Oke, bermanfaat. makasih Emir. Ya, sama-sama. Halo, mungkin boleh diperkenalkan dulu dari nama, pekerjaan, backgroundnya, dan mungkin experience di market dan portfolio sekarang seperti apa. Halo, terima kasih Kak Emir. Perkenalkan saya Ray, background saya karyawan swasta, perusahaan swasta itu. Eh, Portofolio saya sekarang lagi dalam kondisi yang cukup berdarah-darah. Jadi sebelumnya saya memang belum pernah kenal eh, market saham. Jadi saya coba untuk belajar, untuk berinvestasi pertama itu ya tujuannya cuma untuk agar uang tabungan itu bertumbuh itu aja. Nah, terus saya coba masuk itu pas awal Januari sebelum crash MSCI itu awalnya berjalan baik, tapi setelah crash itu uh, cukup banyak kendala dan saya kan masih awam, masih minim sekali ilmu pengetahuan untuk di stock market. Akhirnya ya mungkin itu yang dinamakan FOMO ya, jadi ikut-ikutan kayak gitu, akhirnya loss cukup banyak, kisaran di 80% dari total portofolio gitu Lossnya kayak 80%, Pak. 80%. Oke, kalau dari pendapatan dari kerjanya berapa dan sekarang berarti size dari portfolionya berapa? Kalau pendapatan dari pekerjaan itu bulanan mungkin ya maksudnya ya. Iya, Bulanan itu kisaran di 20. oke. Terus Kalau memang saya ada alokasikan dari total tabungan yang saya punya itu memang cuma 11% untuk saya coba-coba belajar di stock market itu. Nah, kalau dari 11% itu jadi totalnya loss-nya di 80% gitu sih. oke, Alokasinya berarti seperti total dana yang ada di pasar saham sekarang berapa, Pak? total dana sekarang yang lagi ongoing itu cuma di kisaran 10 juta gitu. Oke. Oke, berarti sekarang total dananya relatif kecil ya sama pendapatannya ya. Yang bisa Ya, saya bilang kalau misalnya memang tujuannya itu untuk mencari income tambahan, kalau trading mungkin agak-agak sulit ya di kondisi market seperti sekarang ya. Justru yang bisa saya bilang kalau misalnya bisa, kalau mau masuk ke market bisa mulai di saham-saham yang dividennya gede dulu, Pak. Jadi mungkin kalau dari trading itu pure untuk nyari ilmu aja. Misalnya mau deposit 10 juta, 5 juta itu oke untuk cari feelingnya gitu. Apa sih di market yang bisa kita cari? Mungkin dari trading stylenya dulu, apakah mau trade cepet per harian atau mau swing per minggu. Tapi yang paling penting itu kita bikin portfolio yang oke dulu nih. Kalau selain saham itu ada aset-aset lainnya nggak kayak reksadana atau SBN mungkin? reksadana ada, reksadana ada, terus mungkin di nilai lindung itu kayak emas itu ada juga. Oke, berarti kalau menurut saya ya, dari total dana yang udah hilang, menurut saya sangat-sangat sulit untuk di recover di masa-masa market seperti sekarang. Apakah masih pegang saham-saham yang loss-nya itu, Pak? eh Udah saya cut loss saham-saham tersebut.
Halo? Halo Pak Rey, kayaknya agak putus-putus tadi Pak. Oh, sudah saya cut loss, Kak. Saham-sahamnya tersebut sudah saya cut loss. Oke, berarti sekarang posisinya lagi pegang cash banyak. Lagi nggak pegang saham apapun sekarang. Oke. Eh, yang menurut saya paling pertama sih bisa masuk ke saham-saham banking dulu ya Pak ya. Karena itu yang udah paling stabil untuk sekarang. Volatilitasnya juga nggak terlalu tinggi dan kita bisa ngambil dividen yang cukup gede juga per tahunnya. Jadi dari situ dividennya juga bisa kita pakai untuk bantalan untuk kedepannya, untuk bantalan kita trading kalau misalnya ada loss-lossnya gitu ya. Jadi untuk sekarang memang marketnya lagi kurang kondusif untuk trading dan membutuhkan experience yang sangat-sangat besar sebenarnya Pak di market. Yang tadi Bapak bilang kan baru mulai belajar trading itu di awal Januari, benar ya? Betul, betul sekali. Oke, kalau menurut saya recover dari loss tradingnya ini mungkin bisa datang dari aset-aset lainnya Pak. Karena sekarang yang saya lihat persenan dari total portfolio dibandingin sama pendapatannya, menurut saya jauh lebih gampang untuk recover portfolionya justru dari pekerjaan dan juga return dari aset-aset lain dibandingkan kita mencari saham yang naiknya berkali-kali lipat. Sekarang juga jarang banget ada saham yang kayak gitu. Dan em, kalau misalnya trading mungkin porsinya dikecilin dulu. Jadi Bapak mungkin bisa bikin dua portfolio nih. Yang satu untuk dividen investing, pegangnya juga jangka waktu yang lumayan panjang, dan satunya itu yang untuk trading. Tapi yang untuk trading juga lebih kecil dibandingin yang dividen investing ya. Jadi kita pelan-pelan dulu, kita step by step. Kalau misalnya kita udah punya bantalan dengan banking, dengan dividen, baru nanti kita bisa pindahin ke trading nih Pak. Kalau untuk trading juga kita harus punya em, apa namanya stock universe-nya sendiri ya. Apakah lebih ke saham-saham yang jauh lebih volatile, kayak saham-saham lapis tiga gitu ya, yang market cap-nya kecil-kecil, saham-saham gorengan, atau justru kita mainnya di saham-saham yang lebih stabil dan punya aset-aset yang bagus, contohnya kayak saham-saham komoditas, beberapa saham-saham konglo juga ada gitu kan. Kalau untuk sekarang berarti Pak Rey sendiri bisa ngelihat market dari jam 9 sampai jam 4 nggak Pak? Oh, nggak bisa. Mantengin market jam 9 sampai jam 4 belum bisa sekarang. Oke, berarti kalau nggak bisa mantengin menurut saya em, day trade dan juga scalping itu udah sangat-sangat sulit ya, udah hampir nggak mungkin. Karena itu juga setiap Hmm. detik harus kita liatin tuh marketnya. Jadi yang paling mungkin adalah masuk ke swing trading. Tapi swing trading juga membutuhkan experience sama time frame yang cukup panjang nih Pak. Kalau misalnya Pak Rey dari kemarin itu rata-rata megang sahamnya berapa lama Pak? Kurang lebih itu kisaran di 1 minggu sampai 2 minggu. Paling lama itu ada yang nahan sampai 1 bulan lebih lah, lebih dikit. Gitu. Oke, dengan time frame kayak gitu, menurut saya Pak Rey butuh pelajarin momentum ya. Karena dengan holding period yang relatif lumayan pendek, sebenarnya saya juga kira-kira sama kayak Pak Rey, megang sahamnya 1 mingguan, paling lama 1 bulan, 2 bulan. Dan menurut saya itu paling benar adalah pelajarin gimana caranya kita ngelihat momentum. Biasanya momentum datang dari yang pertama makroekonomi dulu. Kalau makro, contohnya kayak kemarin perang gitu kan. Kita bisa lihat komoditas apa aja yang paling diuntungkan. Misalnya ada oil, ada juga amonia, dan sekarang yang lagi kelihatan oke itu kelihatannya adalah copper, harga copper. Karena tren AI dan data center masih nyala. Dan justru AI dan data center ini baru kecipratan ke Indonesia. Yang tadinya Indonesia ini nggak ada sama sekali sektornya, sekarang mulai bermunculan. Jadi copper itu sangat-sangat kepake dalam data center kan. Jadi demand untuk coppernya sendiri itu secara domestik masih ningkat secara konsisten. Nah, jadi kita sekarang dari situ bisa kita lihat nih, apa aja saham-saham copper yang paling oke. Contohnya kalau di bursa kita sebenarnya pilihannya itu cukup limited. Ada Aman Mineral contohnya. Nah, di saham-saham kayak gitu Pak Rey bisa eh, pay attention ya, atau bisa dimasukin ke watchlistnya juga. Kalau dari sizingnya sendiri,
Pak Rey ini biasanya lebih agresif dari persenan total portfolio atau lebih kecil-kecil, Pak? Kalau saya sih biasanya yang sudah saya lakukan itu paling pegang 2 3 saham gitu aja sih. Tiga itu Oh, udah paling banyak gitu. Jadi 2 sampai 3 saham ya? eh, 2 sampai 3. Jadi memang karena keterbatasan akhirnya nggak pengen pegang banyak-banyak saham gitu. Oke, 2 sampai 3 saham itu menurut saya sebenarnya oke banget karena banyak yang salah mengira juga semakin banyak saham yang dipegang artinya semakin terdiversifikasi portfolionya dan semakin kecil resikonya. Menurut saya justru sebaliknya, kalau kita nggak terlalu eh, paham apa yang kita beli dan semuanya setiap saham yang menurut kita bagus kita beli, resikonya jauh lebih tinggi dibandingkan kalau kita punya 2 sampai 3 saham doang, tapi kita bener-bener ngerti kenapa kita beli 2 sampai 3 saham ini kan. Jadi dari sizingnya seharusnya udah oke, 2 sampai 3 saham pun juga udah oke. Mungkin kedepannya yang bisa dilihat adalah eh Pak Rey bisa cari di market itu tanda-tanda saham yang momentum itu seperti apa? Apakah Pak Ray lebih suka ngeliatin chart, lebih suka ngeliatin bid offer, ada akumulasi dari institusi atau sebagainya. Jadi yang pertama kita build frameworknya dulu nih. Framework apa yang mau kita pakai untuk ngedetect suatu saham itu akan ada momentumnya? Apakah dari makroekonomi, dari hal-hal teknikal, dari info-info juga bisa gitu kan? Apapun itu bisa. Yang penting ditekunin dulu. Kalau Pak Ray sendiri sebenarnya udah punya framework yang pasti belum nih sebelum masuk ke suatu saham? Oh ya, jadi dari apa yang saya baca yang dan saya lihat termasuk konten-kontennya Kak Emir itu biasanya saya akan lihat dulu apa eh, narasinya, isu-isu apa yang lagi akan muncul. Setelah itu baru saya compare ke eh, chartnya. Setelah itu baru lihat di Broksumnya. Sama kemungkinan biasanya sih volume-volume kayak gitu sih. Kalau volume transaksinya naik itu biasanya saya masuk kayak gitu. Kok Oke, masuk, dapat masuk. Baru sebatas itu sih Kak. oke. Berarti sebenarnya frameworknya udah lebih cenderung memang semuanya mengacu ke momentum juga ya dari awal ya. Dan itu udah bagus sih. Mungkin Pare ini butuh waktu aja karena memang untuk mempelajari semuanya gimana caranya kita menggabungkan chartnya kayak apa, broksumnya kayak apa, lalu bid offernya gimana juga. Kalau kita udah bisa gabungin 3 hal ini, seharusnya untuk ngedetect momentum itu udah cukup jelas. Tapi kalau untuk sekarang, menurut saya ekspektasinya jangan terlalu tinggi sih Pak karena memang marketnya itu sangat-sangat susah. Bisa saya bilang dalam 5 tahun terakhir ini adalah market yang paling susah. Jadi Oh, ini adalah masa-masa untuk belajar aja sebenarnya ya. Jangan terlalu fokus untuk mencari return yang terlalu gede di capital market, di pasar saham, karena semua orang pun juga sekarang lagi mode bertahan aja, bukan mode untuk gede-gedein return. Beda sama 2025 kan. Kalau misalnya di 2025 kita beli saham-saham konglo misalnya itu bisa returnnya sampai ratusan persen kalau kita hold dari awal tahun. Tapi untuk sekarang, menurut saya itu minimal sampai tahun depan untuk kita pegangin suatu saham bisa dapat return segede itu, chance-nya sangat-sangat kecil. Jadi untuk sekarang karena Pak Rey juga relatively masih baru ya di market ya, baru mulai belajar di Januari, menurut saya dananya dikecilin dulu, gedein di dividen investing, lalu yang dana di tradingnya ini dipakai untuk anggap aja uang sekolah Pak, karena kita masih mencari dulu nih feelingnya kayak gimana di market, frameworknya juga masih harus diperjelas lagi, membaca technical, Broksum, bid offer itu harus masih di refine lagi, diperbagus lagi gitu kan. Nah, kalau misalnya udah bisa konsisten mencari returnnya di market, nanti baru dari hasil dividen investingnya dituang semua ke trading. Nah, menurut saya itu step-step yang paling oke ya untuk dilakuin sekarang, Pak. oh, baik Kak Emir. Jadi memang kalau saya resume dari awal yang pertama karena kondisi market yang kayak gini, terus loss yang udah terlalu besar, itu realistisnya kita akan sangat sulit mengembalikan
loss itu jika kita terus pakai dengan trading. Jadi pakai income yang lain. Yang ada itu kita bikin bantalan dulu untuk di saham-saham yang sifatnya dividen investing, baru dari situ nanti sambil belajar untuk bisa trading lebih baik dengan time frame yang lebih terstruktur gitu ya Kak Emir ya. Betul banget, Pak. Baik, baik. Oke, Pak. Karena waktunya juga udah habis, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di hari ini ya, Pak. Mungkin thank you untuk waktunya dan semoga bermanfaat juga, Pak Rey. Terima kasih Kak Emir, terima kasih banyak dikasih kesempatan untuk kita ngobrol diskusi. Semoga sukses selalu Kak Emir. Siap, sama-sama, Pak. Selamat siang. Terima kasih, selamat siang.